Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-126. Soal pertama. Dalam upaya mencari good governance dan menegakkan integritas PNS, norma etika PNS didasarkan pada A. Pancasila sebagai landasan moral, B. Peraturan pemerintah tentang etika PNS, C. Putusan Mahkamah Konstitusi, D. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang disiplin PNS, E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mencapai good governance dan menegakkan integritas PNS, norma etika PNS didasarkan pada, jawabannya adalah didasarkan pada Pancasila sebagai landasan moral. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan A. Soal nomor 2. Seorang anak sedang memperhatikan awan dengan riang gembira. Anak kecil tersebut melihat awan yang biru, ia kemudian melihat awan berlari-lari di puncak langit. Sungguh indah kiranya apa yang ia saksikan pada saat itu. Kalimat awan berlari-lari di puncak langit menggunakan majas A. Personifikasi, B. Hiperbola, C. Metafora, D. Simile, E. Alegori. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah kalimat awan berlari-lari di puncak langit merupakan majas. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dari masing-masing majas yang ada pada pilihan nomor 2. Yang pertama, majas personifikasi, artinya adalah gaya bahasa yang memperbandingkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Yang kedua, hiperbola adalah majas yang digunakan untuk menggambarkan suatu ide atau konsep dengan cara yang berlebihan atau melampau. Yang ketiga, metafora adalah majas yang menggunakan perbandingan dua objek perbedaan namun memiliki kemiripan. Yang keempat, simile atau pertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi masih mengandung arti yang hampir sama dan dinyatakan dengan eksplisit menggunakan kata seperti laksana, bagai, dan yang lainnya. Yang kelima, alegori merupakan majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Jadi karena pada soal nomor 2, kalimatnya adalah awan berlari-lari di puncak langit, yaitu menggunakan majas personifikasi. Artinya adalah gaya bahasa yang memperbandingkan benda atau objek tak hidup, yaitu awan, seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup, yaitu berlari-lari. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A, personifikasi. Soal nomor 3. Doni selalu menganggap dirinya sebagai yang terbaik dalam pekerjaannya dan tidak pernah mau menerima saran atau kritik dari rekan kerjanya. Meskipun ada masalah atau kesalahan yang muncul dalam pekerjaannya, dia enggan mengakui bahwa ada kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Dia selalu merasa bahwa pendekatannya yang selalu benar dan tidak perlu melakukan perubahan atau belajar dari orang lain. Peribahasa yang tepat dengan hal tersebut adalah A. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami, B. Udang tak tahu bungkuknya, C. Dengan percaya diri untuk mengubah dunia, D. Seperti katak dalam tempurung, E. Bagai air di daun keladi. Jadi si Doni dia menganggap dirinya sebagai yang terbaik dalam pekerjaannya dan tidak pernah mau menerima saran dan kritikan dari rekan kerjanya. Meskipun ada kesalahan atau ada masalah yang muncul dalam pekerjaannya, tapi dia enggan mengakui adanya kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Dia selalu merasa bahwa pendekatannya selalu benar dan tidak perlu melakukan perubahan atau belajar dari orang lain. Peribahasa apa yang tepat untuk menggambarkan perilaku atau sikap dari Doni? Untuk kelima peribahasa ini kita perlu tahu apa maksud dari kelima peribahasa yang ada pada pilihan soal nomor 3. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami, maksudnya adalah melakukan pekerjaan yang sangat sukar, sulit untuk ditemukan, hampir sia-sia saja untuk dilakukan. Udang tak tahu bungkuknya, artinya adalah orang tak tahu buruknya, adalah orang yang tidak sadar atas kekurangan atau kesalahan yang ada pada dirinya. Dan ini merupakan jawaban pada soal nomor 3. Dengan percaya diri untuk mengubah dunia, ini kita tahu bahwa dia percaya diri untuk mengubah dunia.
Kemudian seperti kata dalam tempurung, artinya seseorang yang wawasannya kurang luas, bodoh, dan picik. Orang seperti ini penglihatannya tidak luas, luasnya bagaikan luas tempurung, tidak mau terbuka dengan ilmu pengetahuan. Yang kelima, bagai air di daun keladi, artinya seseorang yang tidak berpendirian atau selalu berubah-ubah. Jadi soal nomor 3, berdasarkan perilaku atau sikap dari Doni, peribahasa yang tepat menggambarkannya adalah pilihan B. Udang tak tahu bungkunya, atau orang yang tak tahu buruknya, yang tidak sadar atas kekurangan atau kesalahan yang ada pada dirinya. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 4. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar, penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada A. Oktav, B. Oksigen, C. Akibat, D. Sejarah, E. Karir. Karena yang ditanyakan yang tidak tepat, maka jawabannya adalah karir. Seharusnya ditambahkan E setelah I, jadi karier. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E betul, sesuai dengan penulisan kata serapan yang benar. Soal nomor 5. Anda baru saja mendapat tugas sebagai kepala unit dalam suatu instansi yang bergerak dalam bidang pemberantasan tindak pidana terorisme dan radikalisme. Anda belum begitu mengenal rekan di tempat kerja Anda. Instansi Anda mengedepankan prinsip pencegahan dalam menekan kasus terkait paham radikalisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga. Beberapa hari setelah bekerja muncul suatu kasus terorisme yang terjadi karena pemahaman yang radikal. Anda diminta atasan agar segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Sikap Anda yang tepat adalah A. Menerima tugas dari atasan tersebut dengan senang hati dan meminta bantuan atasan untuk memilih anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. B. Menerima amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab dan segera menentukan anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. C. Melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk dan menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. D. Menjalankan amanah dari atasan dengan penuh integritas serta profesional dalam menentukan anggota tim khusus yang menangani aksi terorisme tersebut. E. Melaksanakan amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab, kemudian membentuk tim khusus dengan mempertimbangkan usaha usulan rekan kerja dalam menangani kasus terorisme yang terjadi. Pada soal nomor 5, ketika kita baru saja mendapat tugas sebagai kepala unit dalam suatu instansi yang bergerak dalam bidang pemberantasan tindak pidana terorisme dan radikalisme, sementara kita belum begitu mengenal rekan kerja di tempat kerja kita, instansi kita mengedepankan prinsip pencegahan dalam menekan kasus terkait dengan paham radikalisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga. Beberapa hari setelah bekerja muncul suatu kasus terorisme yang terjadi karena pemahaman yang radikal, dan kita diminta oleh atasan segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Maka sikap yang tepat kita lakukan adalah pilihan C, yaitu melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk dan menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. Soal nomor 6. Nasionalisme sangat erat kaitannya dengan konteks kebangsaan negara Indonesia, karena hal ini merupakan paham yang dapat mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Adapun ciri-ciri nasionalisme meliputi hal ini kecuali A. Cinta tanah air, B. Bahasa atau sejarah budaya bersama, C. Kemerdekaan politik, D. Keselamatan dan prestise bangsa, E. Kepahlawanan. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 adalah yang bukan merupakan ciri-ciri nasionalisme. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan ciri nasionalisme adalah pilihan E, yaitu kepahlawanan. Sedangkan cinta tanah air, bahasa atau sejarah budaya bersama, kemerdekaan politik, dan keselamatan dan prestise atau kehormatan bangsa merupakan ciri-ciri dari nasionalisme. Jadi soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 7. Dalam menangani pandemi COVID-19, seluruh tenaga medis dikerahkan sepenuhnya sepanjang 24 jam untuk merawat bahkan menjadi pendamping terapis bagi pasien COVID di Wisma Atlet untuk semangat dan menjaga mental agar tetap bahagia dalam berjuang untuk sembuh dengan mengadakan senam pagi. Deskripsi tersebut mencerminkan sikap A. Bela negara, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Cinta tanah air,
E. Multikulturalisme. Pada soal nomor 7, dalam menangani pandemi, seluruh tenaga medis dikerahkan sepenuhnya 24 jam untuk merawat bahkan mendampingi pasien di Wisma Atlet untuk semangat dan menjaga mental mereka agar tetap bahagia berjuang untuk sembuh dengan mengadakan senam pagi. Yang mana sikap tersebut mencerminkan, di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah mencerminkan patriotisme. Karena para tenaga medis rela berkorban untuk para pasien atau untuk negara. Jadi jawaban nomor 7 adalah pilihan D, adalah pilihan C, patriotisme. Soal nomor 8. Nasionalisme menghasilkan rasa memiliki negara Indonesia. Kesadaran nasionalisme sudah seharusnya dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19. Sikap yang mencerminkan hal ini adalah mematuhi protokol kesehatan, B. mengunjungi Wisma Atlet memberikan semangat, C. menghormati tetangga yang terkena COVID-19, D. membeli masker untuk kebutuhan pribadi, E. mengikuti berita COVID-19 wilayah setempat. Sikap nasionalisme menghasilkan rasa memiliki negara Indonesia. Kesadaran nasionalisme seharusnya dikaitkan dengan masa pandemi. Sikap yang mencerminkan hal ini adalah jawabannya pilihan A, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Soal nomor 9. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Salah satu cerminan dari jiwa nasionalisme adalah melestarikan budaya daerah, baik itu bahasa, tarian, adat, dan alat musik. Untuk melestarikan kebudayaan tersebut, hal yang kita lakukan kecuali A. merekam video tarian adat dan menguploadnya ke beberapa sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. B. menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah Anda dan wilayah lainnya. C. mempelajari dan memahami bahasa daerah dan menggunakan dengan semestinya. D. berlatih alat musik daerah di rumah, baik itu alat musik yang dimainkan secara bersama maupun sendiri. E. mengadakan pesta pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan tindakan untuk melestarikan kebudayaan. Di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan tindakan untuk melestarikan kebudayaan yang kita punya adalah pilihan B, yaitu menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah Anda dan wilayah lainnya. Karena ini cuma menambah pengetahuan, bukan untuk melestarikan. Sedangkan pilihan A, C, D, dan E, upaya ini atau tindakan ini dapat kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan, yaitu dengan merekam video tarian adat dan menguploadnya ke media sosial, kemudian mempelajari dan memahami bahasa daerah dan menggunakannya, berlatih alat musik daerah baik itu yang dimainkan secara bersama atau sendiri, dan mengadakan pesta pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Jadi yang bukan adalah pilihan B. Soal nomor 10. Wawasan Nusantara merupakan konsep yang penting dalam memahami keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Konsep ini mencakup pemahaman tentang keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, serta kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satu upaya implementasi wawasan Nusantara adalah dengan A. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, B. menghapus keberagaman budaya untuk menciptakan keseragaman, C. memisahkan wilayah-wilayah yang memiliki budaya yang berbeda, D. meniadakan hak-hak suku-suku minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, E. menghilangkan bahasa daerah dan menggantinya dengan satu bahasa nasional. Yang ditanyakan adalah salah satu upaya implementasi wawasan Nusantara. Jawabannya adalah pilihan A, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.